Suster pernah gak sih jatuh cinta ketika sudah menjadi seorang biarawati? Kan manusiawi kan, suster Iya. ya. Suster memang masih manusiawi. Kalau untuk jatuh cintanya sih tidak, cuma mengagumi. Oh, kagum. Iya. Kagum sama Kagum siapa nih, saja. Suster? Tapi seperti contoh kalau ada kegiatan-kegiatan bersama seperti KGN, belajar bersama para frater, tentu ada rasa kagum tersendiri. Namun saya kembali lagi pada diri saya sendiri. Ingat sekarang saya ini sebagai apa. Saya harus menghayati kembali panggilan saya dengan menghayati kaul kemurnian yang setelah saya ucapkan di depan publik. Shalom sahabat Komsos, jumpa lagi dalam podcast Kasih Katekese singkat dan hidup. Bersama saya Beatrix Emalia. Dan saya Iren. Dan hari ini kita ada tamu spesial. Iren tahu siapa tamu kita? Tahu dong. Oke, tapi nggak usah dibilang ya sama sahabat Komsos. Kita minta Suster untuk memperkenalkan dirinya. Silahkan Suster. Halo sahabat Komsos, saya Suster Sisilia Lawi SJMJ. Oke, apa kabar Apa Suster? kabar suster? Puji Tuhan baik Kak. Kak apa kabar? Luar biasa. Syukur. Terima kasih Suster sudah berkenan hadir di studio podcast kita pada hari ini. Dan Iren, hari ini kita mau bincang-bincang tentang apa sih? Temanya tentang panggilan hidup membiara. Iya, siapa tahu nih ya Suster ya, ada sahabat Komsos di Ya, sana betul yang lagi sekali. nonton tayangan kita dan sebenarnya pengen tuh sebenarnya juga Suster jadi biarawan atau biarawati tapi mungkin bingung. Nah, tontonin podcast kita sampai akhir supaya kamu bisa dapat info seperti apa sih Betul dan gimana sekali. sih caranya Mendengar- menjadi seorang biarawan biarawati. Boleh Ya? mendengar panggilan Tuhan itu seperti apa ya? Iya, benar Iya, banget Kak. Iren. Oke, kita langsung saja ya, Suster. Karena Suster sudah ada di tengah-tengah kita mau tahu nih seperti apa sih, sudah berapa lama Suster hidup membiara? Hidup membiara kurang lebih 4 tahun. 4 tahun ya, Iya. cukup lama juga ya Suster ya. Ya Iya. cukup lama. Nah Suster, apa sih yang pertama kali menginspirasi Suster sampai akhirnya mau tuh memilih menjadi seorang biarawati? Yang menginspirasi saya itu ketika saya duduk di bangku SD. Di situ kakak saya sebagai guru agama, kakak ipar saya. Oh, kakak iparnya guru Iya. agama. Jadi tiap hari Berarti, tuh belajar sudah agama ya. sedini mungkin ya. Terus tuh gimana Suster? Terus kakak sering menjelaskan tentang seorang biarawati. Terus kakak tanya, siapa yang mau masuk pastor Suster? Dan saya sendiri angkat tangan. Wow, Suster tuh Iya. dari kecil udah tahu ya Iya. langsung angkat tangan ya. Sudah hidupnya seperti itu. Namun seiring berjalannya waktu panggilan itu hilang. Dan benih panggilan itu tumbuh setelah saya duduk di bangku SMK. Oh, kok bisa tuh tumbuh lagi? Sudah hilang kok bisa tumbuh? Bagaimana tuh caranya Suster? Saat itu saya tinggal di asrama ya yang dikelola oleh para suster SJMJ. Dan saya melihat, saya terkagum dan suster yang memakai pakaian habit yang sangat anggun dan saya ingin seperti itu. Oh, Jadi terinspirasi inspirasi ya. ya. Jadi karena hidup di lingkungan para suster, tiap Iya. hari ketemu suster. Tiap hari melayani juga. Iya, tiap hari lihat kehidupan suster ya, akhirnya itu yang menginspirasi suster Iya, Kak. hingga akhirnya memilih untuk menjadi seorang iya. biarawan biarawati. Oke. Nah, apakah keputusan suster ini didukung penuh oleh pihak keluarga? Sangat didukung, terlebih kedua orang tua saya. Namun kakak saya yang tidak setuju. Oh, gitu. ada yang tidak setuju juga. Iya. Terus tuh gimana suster? Ada yang setuju, ada yang nggak setuju, tapi akhirnya bisa jadi suster. Bagaimana itu suster? Kakak saya tidak setuju itu karena orang tua sudah sakit. Dan kakak bilang kenapa harus masuk suster, siapa yang mau jaga nanti. Namun saya tidak hanya terfokus pada itu, yang kakaknya tidak setuju. Saya tetap pada pendirian saya. Dan ketika saya mau berangkat besoknya dan saya pulang dulu ke rumah, bapak bilang begini, sudah betul-betul mau masuk suster. Saya bilang sudah betul ini bapak, saya sudah serius. Terus bapak bilang, oh kalau masuk begitu harus serius, jangan kok
keluar lagi, itu tidak gampang masuk seperti Iya, itu. betul. Nah, sampai sejauh ini suster sudah ada seperti memakai kostum biara seperti ini. Nah, proses yang suster alami dari awal sampai sejauh ini itu sudah seperti apa, suster? Prosesnya saat itu kebetulan saya tinggal di asrama. Saya pergi menghadap suster untuk saya bilang, suster saya mau masuk suster. Terus suster mengatakan, oh suster terima, tapi suster telepon dulu di bagian panggilan, suster-suster yang sering ikut aksi panggilan. Setelah itu suster bilang, oh lihat kehidupan para suster seperti berdoa, di kerumah tanggaan, bekerja, seperti itu. Jadi hanya lihat saja, kita perlu menghadap ke suster aja nih suster. Apakah nggak ada mungkin persyaratan khususnya, mungkin ada administrasi yang harus dilengkapi suster atau bagaimana? Ada yang harus dilengkapi seperti mau melamar kerja ya. Oh, apa saja itu suster? Ya pemuda Katolik yang sehat jasmani dan rohani, minimal lulusan SMA, SMK, lengkapi ijazah dari TK sampai SMK. Setelah itu akte, surat baptis, surat komuni pertama, surat krisma, dan yang pentingnya itu surat persetujuan orang tua dan rekomendasi dari pastor paroki. Oh, oke. Harus ada surat rekomendasi ya dari orang tua dan pastor. Perlu juga nggak nih suster? Harus ada surat rekomendasi dari pihak keamanan, kepolisian gitu suster. Kalau kayak kita mau melamar kerja gitu, perlu juga nggak? Itu sih tidak perlu. Oh, tidak perlu ya. Oke, good. Terus suster, dalam kehidupan membiara sendiri itu ada nggak sih tingkatan-tingkatannya? Ada tingkatan-tingkatannya. Pertama masa aspiran, setelah itu postulan, setelah itu novis tahun pertama dan tahun kedua, dan setelah itu sebagai suster yang berkaul sementara dan mengucapkan kaul kekal. Kalau suster sendiri sekarang sudah di tahapan mana? Saya di tahap suster berkaul sementara. Suster berkaul sementara ya. Nah, di tahap-tahapan itu suster kan ada pembagian atau apa dapat jubah kebesaran. Nah, itu ada di tahapan apa, suster? Saya mendapatkan jubah itu saat postulan, tapi itu masih habit dengan memakai medali. Oh, gitu. Kalau lengkap yang semuanya gimana, suster? Yang lengkapnya itu naik novis, tapi belum sepenuhnya ya pakai cincin. Naik novis itu masih menerima busana biara, kerudung, habit, dan kalung, kalung salib warna putih. Nah, kalau yang suster pakai sekarang ini sudah masuk kategori lengkap apa belum suster? Sudah lengkap ya. Iya. Berarti kalau sudah di masa kaul sementara kita sudah pakai seragam seorang biarawati yang lengkap ya. Terus suster, sudah hampir 5 tahun menjalani kehidupan seorang biarawati. Ada nggak sih tantangannya suster? Ada tantangannya. Ya, apa aja tuh suster? Dari saya menjalani itu dari masa aspiran sampai sekarang, di setiap kebersamaan ada latar belakang yang berbeda, suku, budaya, bahasa. Perbedaan di antara para suster ini ya. Para suster, usia. Jadi dari saya juga harus belajar menyesuaikan diri. Iya. Terus bagaimana tuh suster berusaha untuk melihat perbedaan usia, perbedaan latar belakang? Bagaimana nih caranya suster menghadapi perbedaan-perbedaan itu? Saya menghadapi itu dari saya pribadi, tentunya harus sabar ya. Oh, sabar. Dan banyak rendah hati dan terbuka. Gitu. Rendah hati, terbuka. Iya. Sebenarnya dalam kehidupan nyata kita juga ngalamin ya perbedaan-perbedaan seperti itu ya. Jadi memang dimana maupun kita berada, entah kita dalam biara atau kita hidup sebagai awam, yang namanya kerendahan hati, yang namanya sabar tuh penting ada untuk menjaga relasi kita tetap baik dengan sesama kita ya. Nah, suster, saya penasaran, mungkin sahabat Komsos di luar sana juga penasaran, seperti apa sih kehidupan membiara di dalam sana? Aktivitas apa sih yang biasanya suster-suster lakukan? Dalam biara itu, aktivitas yang kami lakukan itu ya harus seimbang ya, berdoa dan bekerja. Ora et labora ya. Setelah berdoa itu kan kami berkumpul bersama sarapan, setelah itu kami bubar.
pergi ke tempat tugas masing-masing. Oh, berarti ada job desk-nya juga ya. Nah kalau Ya. suster apa nih tugasnya Kalau saya tugasnya di biara, di biara? Di biara tuh ngerjain apa aja suster? membersihkan rumah. Setelah itu kalau sudah selesai, kita bisa membantu di karya sosial di panti. Oh, jadi suster bantu di kegiatan panti sosial juga juga. ya? Ya, di panti juga. Jadi kalau tarekannya suster itu apakah hanya kerja di panti saja atau ada yang lain suster? Ada di pendidikan, di kesehatan. Oh, ada pendidikan dan Iya. kesehatan. Jadi selain ada job desk-nya juga itu ternyata tidak seperti pemikiran saya, suster. Saya pemikiranku itu seperti kegiatannya hanya doa atau kegiatan bener banget. rohani saja, suster. Kita tuh awam mikirnya gitu. Iya. Kalau suster biarawati tuh pasti kerjanya doa, Iya, betul. ke gereja, Kehidupan gereja. ibadah. Ternyata ada aktivitas lain ya yang kita bisa lakukan sesuai dengan karya dari kongregasi kita. Nah, suster, selain itu, selain doa, boleh nggak sih suster misalnya kita rekreasi gitu? Ada nggak juga rekreasinya? Boleh nggak jalan-jalan ke mall, suster, atau bagaimana? Boleh nggak nonton? Kalau awalnya saya pikir sih begitu, hanya berdoa dulu, tapi di kongregasi kami juga ada ya anggarannya sendiri, kayak komunitas keluar ke mall, belanja. Oh, berarti boleh ya, suster ya? Atau ke pantai, jalan-jalan kemana. Terus tapi kalau keluar misalnya ke mall gitu suster, itu wajib nggak sih harus pakai seragam kayak suster gini? Boleh nggak Atau pakai baju boleh kayak pakai kita bebas gini? Jadi gitu ya? sekali-sekali bisa kelihatan funky nih susternya gitu. Boleh nggak suster? Kalau jalan-jalan ke mall sih harus memakai ini, tetap memakai habit. Kecuali kalau pergi di pantai kan mana mungkin mandi pakai habit. Iya, benar. Iya. Nah, suster penasaran juga nih, kehidupannya suster itu apakah di dalam biara terus atau boleh juga nih dapat jatah libur atau ada jatah cuti seperti itu? Iya. Seperti saya sekarang ini, setelah tahun intensif 1 tahun, saya akan mendapat libur 2 minggu. Gitu ya. Terus kalau liburan tuh suster, apakah tetap harus tinggal di biara? Boleh nggak misalnya kita mudik nih? Kita kan kadang-kadang juga homesick tuh. Jadi menjadi seorang biarawati nggak berarti lepas bahwa kita ninggalin keluarga kan? Iya. Kadang-kadang kita juga kangen sama mereka. Boleh nggak kita mudik ketemu keluarga kita, suster? Boleh. Boleh ya. Berarti boleh juga dikunjungi ya suster Ya, ya? boleh dikunjungi. Boleh dikunjungi juga. Terus kalau misalnya keluarga kita nih dari luar kota suster tuh ya, apakah boleh tuh numpang tinggal di biara? Boleh. Yang penting kita kan ada sepengetahuan dulu dari Piko. Kalau pimpinan komunitas izinin ya, jadi boleh ya. Ya, tapi sejauh saya tahu sih mendapatkan izin karena kan melihat situasi juga mana mungkin mau pulang lagi Iya jauh benar, dari apalagi kalau dari luar kota ya. Nah, suster, kan ini pertanyaannya agak manusiawi. Karena saya penasaran juga, suster sudah hidup membiara, terus dengan aktivitas rohani setiap hari. Pernah nggak sih suster, kamu ini sih, aku punya rasa nih, aku sepertinya tertarik. Iya, suster pernah nggak sih jatuh cinta ketika sudah menjadi seorang biarawati? Kan manusiawi kan, suster ya. Suster memang masih manusiawi. Kalau untuk jatuh cintanya sih tidak, cuma mengagumi. Oh kagum, Iya. kagum sama siapa nih suster? Tapi seperti contoh kalau ada kegiatan-kegiatan bersama seperti KGN, belajar bersama para frater, tentu ada rasa kagum tersendiri. Namun saya kembali lagi pada diri saya sendiri. Ingat sekarang saya ini sebagai apa. Saya harus menghayati kembali panggilan saya dengan menghayati kaul kemurnian yang setelah saya ucapkan di depan publik. Oke, jadi nggak berarti kalau jadi biarawati kamu tuh harus mengabaikan perasaanmu sendiri. Tetap diterima ya, tapi memang harus kita bisa Harus mengendalikan mengendalikan diri. diri, ya. Dan kembali lagi ingat pada kaul kemurnian ya. Suster, kaul kemurnian itu kayak gimana sih? Kalau kemurnian itu seperti kita harus lepas bebas ya, tentunya dari hal-hal duniawi, jangan terlalu melekat ya, seperti itu. Makanya nggak boleh ada ikatan Ditinggalkan spesial. Istilahnya seperti ya itu lepas ya, lepas Iya, bebas. lepas ya. bebas ya, nggak perlu kita jadian gitu ya. Cukup kita terima bahwa kita kagum, tapi nggak mesti harus jadian gitu loh, Iren. Oke. Nah, suster, sejauh ini suster menjadi seorang biarawati, suster bahagia nggak sih? Saya sangat bahagia sejauh yang saya menjadi seorang biarawati sampai sekarang ini, saya sangat bahagia. Kebahagiaannya suster itu seperti apa? Pertama syukur ya Tuhan telah memilih saya
di jalan panggilan ini, dan saya bahagia juga dari yang saya tidak tahu menjadi tahu, mendapatkan pengetahuan yang lebih lagi sama teman-teman, belajar bersama, terus bekerja, doa bersama, ya seperti itu. Jadi emang apapun pilihan hidup kita punya kebahagiaannya tersendiri ya. Suster sebagai seorang biarawati punya kebahagiaannya, kita juga sebagai awam punya kebahagiaan kita sendiri, dan tentunya punya tantangan masing-masing juga ya. Nah, Suster, ini sudah akhir daripada podcast kita. Suster, apa sih pesannya buat anak-anak muda, sahabat Komsos di sana yang pengen mungkin menjadi seorang biarawan atau biarawati? Apa pesan-pesannya Suster buat? Apa tips-tipsnya Suster? Iya. Halo sahabat Komsos, jangan takut untuk menjadi seorang biarawati, karena dimanapun Anda berada dan Anda menghindar dari panggilan itu, Tuhan akan menariknya kembali. Dan di situ mendapatkan kebahagiaan yang telah Tuhan kehendaki kepada kita. Oke, jadi tuh ya Iren, kalau punya panggilan gak usah sembunyi, sembunyi dimanapun pasti akan ditarik ya. Jadi mending direspon aja panggilannya, iya Tuhan ini aku, kayak gitu ya Suster ya. Iya, betul sekali. Oke, baik. Teman-teman, sahabat Komsos, demikianlah podcast kita pada hari ini bersama dengan Suster Sisil. Terima kasih atas kehadirannya. Dan sampai bertemu lagi dalam podcast kita selanjutnya. Bye-bye.